siang pemirsa, saya Angelo Michael Larson, pembawa berita pada hari ini. Berita hari ini yang akan saya bawakan yaitu berita pertama tentang perampokan bank. Berikut akan disampaikan oleh Jeremy. Perampokan Bank Lampung, 3 pelaku terlibat, 1 dinyatakan tersangka. Polisi tengah malam melakukan penyelidikan intensif terkait perampokan yang terjadi di Bank Arta Ketaton Makmur, Bandar Lampung. Menurut Kapoltera Bandar Lampung, Kombes Ino Haryanto, perampokan ini melibatkan 3 pelaku yang terorganisir. Salah satu pelaku perampokan memasuki bank dan melepaskan tembakan, sementara 2 pelaku lainnya menunggu di luar dengan sepeda motornya. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang kabur. Satu pelaku yang tengah hadir, Gunawan, yang disangka pencandu narkoba jenis putau. Pelaku mengaku hasil kejahatannya yang digunakan untuk membeli narkoba putau untuk keperluan pribadi. Motif perampokan ini mengincar uang sebesar 300 juta yang dibawa oleh seorang teller dari Bank Mayora. Pelaku telah membuntuti teller tersebut dari Bank Mayora hingga ke Bank Arta Ketaton Makmur, tempat aksi perampokan berlangsung. Kejadian tersebut berakhir ketika beberapa karyawan bank berhasil membekap pelaku dan menghentikan aksinya. Mari kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua akan dibawakan oleh Kevin. Berita tentang maraknya kasus jomblo di Indonesia. Jomblo adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki pasangan atau sedang dalam keadaan lajang. Biasanya dalam konteks pencarian pasangan romantis. Dampak dari menjadi jomblo dapat bervariasi antara individu dan bisa menjadi positif atau negatif tergantung pada bagaimana seseorang menghadapinya. Contoh dampak positifnya yaitu yang pertama adalah waktu untuk diri sendiri. Jomblo dapat memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada pengembangan diri, hobi, dan karir. Dan yang kedua ada kemandirian. Individu jomblo dapat belajar menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalah dan membuat keputusan. Dan yang terakhir ketiga itu ada kesempatan berkumpul dengan teman-teman. Jomblo sering memiliki lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan teman-teman dan memperluas lingkaran sosial. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama itu ada kesepian. Beberapa orang jomblo mungkin mengalami rasa kesepian karena kekurangan kehadiran pasangan romantis. Dan yang kedua itu ada tekanan sosial. Masyarakat seringkali memberikan tekanan sosial terhadap individu yang jomblo, yang dapat menyebabkan stres atau perasaan rendah diri. Dan yang ketiga itu ada perasaan kurang berarti. Yang berarti beberapa orang mungkin merasa kurang berarti atau tidak lengkap tanpa pasangan, yang dapat memengaruhi tingkat kebahagiaan mereka. Penting untuk diingat bahwa status jomblo adalah pilihan pribadi dan setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Bagi beberapa orang, menjadi jomblo adalah pilihan yang bahagia dan memenuhi, sementara bagi yang lain yang itu mungkin menjadi tantangan. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang mengatasi dan mengelola status ini untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke berita ketiga. Berita ketiga akan dibawakan oleh Billy. Berita tentang maraknya kasus bullying. Saya Billy akan membawakan berita tentang diduga alami bullying. Siswa SMP di Blitar ini trauma bersekolah. Seorang pelajar menengah pertama di Blitar, Jawa Timur, sudah selama 1 minggu memilih untuk berdiam diri di rumah. Ia mengaku trauma dan tak mau pergi ke sekolah karena mengalami perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Alasan perundungan tidak diketahuinya. Menurut korban, tak hanya ejekan, namun korban kerap mendapatkan kekerasan. Pihak orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Blitar. Kami harus menyamarkan suara dan wajah ibu korban untuk melindungi korban, karena masih berstatus di bawah umur. Satu kali saya itu sudah memaafkan, kedua kali saya juga sudah memaafkan, ketiga kali saya juga memaafkan. Ini kok kelihatannya sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Tapi kan saya juga tidak tahu mas, kejahatan itu kronologinya, penyebabnya juga apa saya kurang tahu. Yang penting anak saya selamat juga bisa sekolah. Pihak sekolah belum mau memberikan keterangan terkait kasus ini. Namun, pihak kepolisian menyebut akan memediasi orang tua korban, para terduga pelaku, dan pihak sekolah. Pasalnya, baik korban maupun pelaku semuanya berstatus anak-anak.
Sekian berita hari ini, saya Angelo Michael Davidson, pamit undur diri. Terima kasih.